Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Anggraini, NIM 19331029. Saya berasal dari Prodi Teknologi Penginderaan Jauh Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai teknologi informasi yang berjudul teknologi jaringan terkait dengan jurnal Remote Sensing Satellite Networking Technology and Remote Sensing System survey. Penjelasannya, pengamatan bumi aktif adalah aktif penting untuk mendapatkan informasi tentang permukaan bumi, di mana pengamatan ini sangat dibutuhkan atau sangat signifikan di bidang militer, ekonomi, dan geologi. Di dalam teknologi satelit ini terdapat pencitraan satelit, yaitu pencitraan satelit adalah pelaksana utama pengaktifan pengamatan bumi dengan keunggulan posisinya. Namun pada saat ini persyaratan aktif dalam pengamatan bumi ini harus memenuhi suatu syarat otonom. Oleh karena itu, jaringan satelit pencitraan jarak jauh dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan dalam melakukan analisis ataupun pengamatan dalam ruang lingkup luas, yaitu atau secara jarak jauh ini. Adapun hal-hal yang penting yang harus kita perhatikan dalam melakukan pengamatan citra satelit itu terdapat 4 hal. Yang pertama yaitu perencanaan dan penjadwalan misi otonom teknologi, di mana kita harus mengerti apa rencana awal kita dan jadwalnya sesuai atau tidaknya untuk melakukan misi otonom ini. Yang kedua yaitu arsitektur dan model koordinasi yang berbeda agen di jaringan satelit, di mana kita harus melakukan koordinasi ataupun melakukan komunikasi antara satelit satu dengan jaringan satelit yang lainnya agar nantinya dapat sejalan dalam melakukan sebuah misi. Yang ketiga yaitu teknologi pengendalian ruang angkasa. Yang keempat yaitu pengamatan berdasarkan minat pengguna, ekstraksi dan standarisasi data. Untuk yang kedua, yang B yaitu aplikasi yang mendukung. Aplikasi yang mendukung dalam teknologi jaringan satelit dan pencitraan jarak jauh atau penginderaan jauh ini ada 2. Yang pertama, sensor web dan TechSat 21. Untuk yang pertama, sensor web. Sensor web adalah proyek pengamatan bumi ditawarkan oleh NASA dan dijalankan oleh JPL dan GSPC. Proyek ini bertujuan untuk memungkinkan para ilmuwan mengendalikan kendali yang lebih besar, yaitu dalam bidang observasi, pengukuran ataupun pemantauan wilayah yang secara umum ataupun secara kompleks. Yang kedua yaitu TechSat 21 adalah sebuah proyek yang ditawarkan oleh NASA, sama halnya dengan sensor web yang di atas, dengan tujuan membangun sistem yang mengontrol dan menugaskan sekelompok mikrosatelit sebagai satu satelit virtual untuk diselesaikan, yaitu untuk menyelesaikan tugas pengamatan bumi yang rumit. Jadi TechSat 21 ini sangat berfungsi untuk menyelesaikan atau melakukan pengamatan yang kita kira itu adalah hal yang sangat sulit. Tujuan dari proyek ini yang pertama yaitu pemelihara formasi terbang otonomi dan pengenalan, di mana dia dapat melakukan pemeliharaan, di mana dapat menjaga ketika kita melakukan otonomi ataupun pengenalan. Yang kedua, menyimpan sensor aperture untuk beberapa misi. Yang ketiga, simulasi tervalidasi dengan pemodelan kinerja. Untuk misi dari TechSat 21 ini ada 5. Yang pertama itu permintaan observasi tiba di TechSat 21 MOX. Yang kedua, Casper perencanaan misi onboard. Casper ini adalah sebuah aplikasi yang dimana terdapat di dalam teknologi satelit ini. Yang ketiga, proses akuisisi data selesai dengan tepat waktu. Itu adalah misi dari TechSat itu sendiri, di mana akuisisi itu dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan arahan ataupun perencanaan kita sebelumnya. Yang keempat, menyelesaikan konstelasi TechSat 21 sesuai dengan target observasi. Yang kelima, mampu menerjemahkan kualitas TechSat 21 ke tekanan yang lebih rendah atau sesuai dengan akurasi yang kita inginkan.
Yang C, hal yang harus dijadikan studi di masa depan. Jaringan satelit dan penginderaan jauh sudah mencapai beberapa tujuan utama. Selain membantu manusia, tentunya kita harus mencapai konstelasi otonomi. Berikut beberapa yang harus dipelajari untuk masa yang akan datang, yaitu yang pertama, sebuah konstelasi harus menggunakan muatan yang berbeda untuk merasakan target secara bersamaan. Yang kedua, alat perencanaan dan penjadwalan harus lebih cerdas. Yang ketiga, algoritma analisis data yang lebih akurat. Yang keempat, sistem kendali ruang darat yang lebih canggih. Yang kelima, teknologi ekstraksi informasi yang dapat diekstraksi permintaan observasi standar di narasi alami, di mana teknologi ekstraksi informasi ini untuk melakukan sebuah observasi harus dilakukan secara alami, di mana bahan-bahan ataupun tempat tersebut memang nyata atau sesuai dengan lapangannya. Dan kesimpulan dari teknologi satelit ini atau jaringan satelit ini yaitu jaringan satelit teknologi dan sistem penginderaan jauh ini sangatlah penting dalam menggabungkan beberapa jenis satelit serta menjalankan suatu misi observasi yang begitu rumit. Selain itu, mereka memiliki alat serta aplikasi yang saling bantu antara satu dengan lainnya. Untuk mencapai misi tersebut, contohnya teknologi Casper, Aspen, STK, dan lain-lainnya. Beberapa tahun ini kita ketahui bahwa teknologi jaringan satelit dan sistem penginderaan jauh berkembang pesat, di mana sudah banyak sekali orang yang menggunakan teknologi ini untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.